Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita mulai ya, ini direkam nanti untuk teman-teman yang belum bisa gabung. Kita akan share linknya. Total kita ada 18 ya kemarin ya. 18 mahasiswa. Ini baru 8 ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti semuanya bisa tetap mengikuti. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita di hukum pajak ini di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat tentang landasan dan filosofi undang-undang perpajakan. Lagi-lagi ini sangat penting sekali ya, karena ini nanti tujuannya dalam rangka kita ya melakukan analisa ya terhadap sebuah praktek ya, baik itu praktek penerapan hukum ya dalam hal ini hukum pajak maupun praktek legislasi ya. Praktek legislasi itu artinya penyusunan ya, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi fungsi dari asas landasan ini sangat penting sekali ya. Nah, kita masuk ke modul aja kali ya. Ntar saya buka dulu modulnya. Modul 1 ya. Kita ke modul 1. Saya new share. Modul 1 ini dia. Nah, ini dia ya. Siapa nih? Ini sudah dapat ya. Bahan ajar. Saya buka yang Word-nya aja deh. Kalau ini modul ini dia, sorry. Word-nya aja. Oke ya. Teman-teman bisa lihat di modul untuk pertemuan keempat berarti kita masuk ke ini ya, bab 3 ya, di bab 3. Teori dan asas ya. Kita masih seputar teori. Kemarin kalau teori pembenaran pajak sudah ya, yaitu intinya adalah teori-teori ya yang dikemukakan ya oleh para ahli, para pakar ya, yang tujuannya adalah untuk ya menjadikan pemajakan itu ya bersifat filosofis ya, artinya sesuai ya dengan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ideal ya. Kemarin sudah teman-teman lihat ada di modul ya. Ini nanti saya ingatkan lagi, ada yang namanya teori asuransi ya. Teori asuransi. Kemudian teori kepentingan ya, teman-teman. Kemudian teori bakti ya. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban mutlak ya, kewajiban mutlak. Karena ini menunjukkan bakti ya, teman-teman. Bakti siapa? Bakti warga negara kepada negaranya ya. Itulah yang akan menentukan ya pembenaran dari suatu pemajakan. Kemudian teori daya beli ya. Ini juga teman-teman bisa baca di modul ya. Terakhir teori gaya pikul ya, teori daya pikul atau gaya pikul ya. Ini artinya adalah menganut bahwa keadilan ya. Jadi dasar teorinya juga keadilan ya, justice theory of justice. Yang menyatakan bahwa keadilannya itu terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya ya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya untuk keperluan biaya-biaya
ya yang dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan itu berupa pajak. Jadi intinya ini keadilan lah gitu ya. Kemudian kita yang sangat penting ini ya teman-teman ya, teori atau asas yurisdiksi pemajakan. Ini harus teman-teman catat ya, minimal ada 3 ini ya. Ada 3 asas ya. Asas ini memberikan ya yurisdiksi. Yurisdiksi itu artinya kewenangan ya. Kewenangan siapa? Kewenangan negara ya teman-teman. Kewenangan negara untuk memajak ya, untuk memajaki ya. Untuk memajaki seorang ya ataupun subjek pajak gitu ya. Jadi secara asas yurisdiksi kita mengenal ada 3 ya teman-teman, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Ini nanti insya Allah keluar nih ya, keluar di UAS nih. Nah, yang paling banyak ya diterapkan di semua negara ya, tentunya adalah ini ya, asas domisili ya. Jadi artinya negara hanya memajaki ya, atau mengenakan pajak kepada ya subjek pajak yang berdomisili ya. Berdomisili ini artinya bertempat tinggal ya. Bertempat tinggal di dalam suatu negara. Inilah asas yang lazim yang paling banyak diterapkan di semua negara termasuk Indonesia. Nah, asas domisili ini tidak memandang ya kewarganegaraan. Artinya siapapun warga negaranya, baik dia orang asing ya, warga negara asing, maupun dia warga negara Indonesia, selama dia bertempat kedudukan ya, tinggal, menetap ya, berada di wilayah teritorial Indonesia, maka dia berhak ya, negara berhak untuk memungut pajak terhadap orang tersebut. Itu ya teman-teman. Nah, ternyata selain asas domisili, negara juga memiliki yurisdiksi ya, memiliki kewenangan untuk memungut pajak ya, untuk mengenakan pajak dengan menggunakan asas sumber. Ya. Jadi kalau asas sumber dari namanya kita bisa paham maksudnya adalah sumber adanya objek pajak ya, sumber adanya penghasilan. Jadi ini kita bicara masalah penghasilan ya teman-teman. Masalah PPH, pajak penghasilan. Jadi salah satu asas yang dapat digunakan ya untuk negara ini bisa memajaki tadi ya, selain berdasarkan domisili ya, keberadaan ya, tempat tinggal dari subjek pajak, ternyata ada yang namanya asas sumber ya. Ini dilihat nanti dari sumber penghasilannya. Dan 2 asas ini yang akan sangat banyak bersinggungan ya. Mengapa saya katakan sangat bersinggungan? Karena ini memungkinkan ya satu orang, satu subjek hukum ya yang terlibat di dalam perdagangan internasional ya, yang terlibat di dalam arus dana ya, investasi ya, ataupun transaksi bisnis internasional, dia dapat mengalami yang namanya international double taxation ya teman-teman, karena negara bisa memungut pajak dengan cara dengan dasar domisili, artinya dia berada di Indonesia ya. Tapi ternyata walaupun dia berada di Indonesia, negara lain juga kalau dia melakukan transaksi bisnis ya dengan negara asing ya, dan negara asing tersebut mengenakan asas sumber
ya. Karena misalnya dia mendapatkan penghasilan, taruhlah dari Cina lah misalnya dari Cina. Nah, penghasilan yang dia dapat dari negara Cina tersebut ternyata dipajaki juga di negara Cina ya, dengan menggunakan asas sumber. Padahal di Indonesia dia juga dipajaki juga ya dengan asas domisili. Karena dia bertempat tinggal ya, berdomisili ya di Indonesia. Nah, inilah nanti yang menjadi bahasan yang sangat penting sekali yang teman-teman harus bisa kuasai di dalam perpajakan internasional. Jadi ini sangat berkaitan. Jadi walaupun kita masih membahas tentang asas-asas, sebenarnya kita sudah banyak menyinggung tentang aspek perpajakan internasional, terutama dari aspek ya asas yurisdiksi. Ya jelas ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Kemudian teman-teman ada lagi satu asas ya. Selain tadi dua asas ini, asas domisili dan asas sumber, di modul teman-teman bisa baca juga yang namanya asas kebangsaan ya. Yang namanya asas kebangsaan. Nah, berbeda dengan dua asas sebelumnya, yaitu asas domisili yang memajaki berdasarkan keberadaan kedudukan satu subjek dan asas sumber yang memajaki berdasarkan asal muasal ya terjadinya penghasilan ya. Asas kebangsaan ini memajaki berdasarkan pada kebangsaan ya atau kewarganegaraan. Nah, ini tidak banyak ya, tidak banyak negara yang bisa menerapkan asas ini. Kenapa? Karena asas ini tentunya memerlukan sebuah kekuatan ya politik ya, kekuatan yurisdiksi ya, kewenangan yang besar dari suatu negara untuk menjangkau warga negaranya yang tidak bertempat tinggal ya, ataupun tidak ada ataupun tidak memiliki sumber penghasilan dari negaranya ya. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan karena tentunya akan sangat ya merugikan nantinya ya ketika terjadi arus ya orang maupun arus dana ya di luar dari negara tersebut, sedangkan negara tersebut mengenakan asas kebangsaan. Ya, misalnya saya kasih contoh Amerika lah gitu ya. Ini dianut oleh Amerika, kemudian juga beberapa negara Eropa ya. Saya lihat ini memang negara-negara yang adidaya, negara-negara superpower. Kalau Amerika memang dia bisa memaksakan warga negaranya dimanapun berada, ya kemudian dimanapun sumber penghasilannya tidak harus ada dari negara Amerika, dia bisa ya karena dia memiliki semacam saya lupa namanya ya, semacam undang-undang gitu ya, undang-undang domestik mereka. Tapi dengan kekuatannya Amerika juga bisa melacak ya keberadaan aset-aset penghasilan-penghasilan dari warga negaranya dan mengenakan pajak ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang ini asas kebangsaan ini tidak banyak ya dianut dan Indonesia tidak menganut ini ya. Yang dianut Indonesia berdasarkan pasal 4 ya, ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya menyatakan bahwa yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan ya. Apa yang dimaksud dengan penghasilan? Di sini ya teman-teman harus nanti kita bahas di Undang-Undang PPH, tapi di sini ternyata kita sudah dapat nanti di Undang-Undang PPH, mungkin di pertemuan sesudah UTS kita ulang lagi. Jadi yang dimaksud dengan penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, ini ya. Di sini yang disebut dengan asas worldwide income yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ini di pasal 4 ayat 1 ya. Yang dapat dipakai ya untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini memang pengertian penghasilan ini sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali ya. Jadi tidak memandang itu ya dalam bentuk uang ya, dalam bentuk barang ya, dalam bentuk kenikmatan ya, gratifikasi, termasuk juga tidak memandang asalnya ya. Mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri ya, mau hasil ya kerja, mau hasil ngerampok gitu ya, hasil ngepet gitu. Itu tetap masuk ke dalam objek
ya objek itu masuk ke dalam definisi penghasilan ya, mau itu warisan, sumbangan, itu masuk ke dalam definisi penghasilan ya. Definisi penghasilan di pasal 4 ayat 1. Tapi memang di sini tidak ada ya, Indonesia tidak menyatakan menggunakan asas kewarganegaraan ya. Karena memang yang digunakan adalah tadi asas domisili ya, asas domisili ya. Dengan asas domisili ini Indonesia menganggap ya seluruh penghasilan ya dari wajib pajak ya ataupun subjek pajak Indonesia ya, yaitu orang yang lahir di Indonesia ataupun orang yang bertempat tinggal lebih dari ya 183 hari, atau badan-badan ya, badan itu bisa PT ya, bisa CV ya, bisa firma dan lain-lain, koperasi, yayasan, apapun nama bentuknya, selama dia didirikan di Indonesia ya atau berkedudukan di Indonesia, maka dia dianggap sebagai ya wajib pajak atau subjek pajak Indonesia ya. Dan dia seluruh penghasilannya ya dari manapun asalnya ya dalam bentuk apapun menjadi objek pajak. Itulah yang disebut dengan asas worldwide income di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Itu teman-teman ya, sebagai pembukaan untuk teman-teman nanti lebih dalam lagi membahas tentang yang disebut dengan international double taxation, karena asas worldwide income ini ya tentunya akan sangat berpotensi merugikan ya wajib pajak, terutama wajib pajak yang memiliki ya banyak penghasilan dari sumber-sumber luar negeri, karena kemungkinan besar di luar negeri ya tempat dia mendapatkan penghasilan atau tempat dia kerja gitu ya, tempat dia beraktivitas ya, juga di sana sudah dipajaki ya. Nah, saya kira itu bisa teman-teman baca di modul. Kemudian sedikit lagi tentang asas-asas Adam Smith, ini sih dibaca aja ya. Ini intinya adalah sebagaimana pemungutan pajak itu benar-benar ya harus berdasarkan pada sebuah ya kriteria yang ideal ya, yang disebut dengan the four maxim ya. The four maximnya itu equality, kemudian certainty. Equality itu persamaan ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi ya, tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian certainty, kepastian, artinya jumlahnya harus pasti. Kemudian convenience of payment ya. Convenience of payment itu jadi dibuat sebisa mungkin orang bayar pajak itu nyaman ya. Jangan sampai ya susah gitu ya. Mulai dari sistemnya ya, caranya ya, perhitungannya ya, misalnya bagaimana agar ya pajak penghasilan itu bisa dipungut pada saat orang menerima penghasilan, hingga tidak terlalu berat gitu ya. Jangan sampai dipungutnya pas ya akhir tahun saja gitu ya. Pada saat itu kan kita bayangkan sudah habis ya, uang sudah habis atau ditagih uangnya sudah dipakai gitu ya. Walaupun kita tahu maaf Pak, kresek. Apa? Suaranya kresek-kresek Pak. Kresek ya? Iya. Tes. Gimana? Lancar? Lancar Pak. Alhamdulillah. Renaldis ya. Semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nanti asas-asas ini ya menjadi kriteria yang sangat yang sangat bermanfaat sekali, baik ketika kita nanti sebagai ya praktisi di bidang perpajakan, misalnya ketika kita sebagai petugas pajak, atau ketika kita sebagai wajib pajak juga ya, wajib pajak ataupun orang yang memberikan jasa di bidang perpajakan, misalnya konsultan pajak ya ataupun lawyer ya.
kita harus selalu memperhatikan 4 aspek ini ya agar pemungutan pajak benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu ya teman-teman. Kita langsung aja ke asas yuridis. Asas yuridis kemarin sudah banyak saya bahas ya, bagaimana pemajakan ini harus benar-benar dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar asas legalitas ya atau asas hukum, yaitu di pasal 23A Undang-Undang 45. Ini teman-teman saya kasih studi kasus ya. Itu ada di modul yang baru ya. Kemarin kan ada update lagi dari saya. Yang lama di delete aja. Saya kirim ulang lagi itu ke Mulyadi. Nah, di bagian akhir bab 5 di situ teman-teman bisa lihat ada studi kasus yang saya ambil dari bukunya Profesor Philippus Hajon ya. Bukunya judulnya Argumentasi Hukum, ada nggak ya? Teman-teman bisa cari lah itu ya. Tipis sih dan itu bagus sekali. Ya, jadi itu bekal yang sangat murah saya kira tapi sangat bermanfaat kalau kita mau nanti melakukan argumentasi hukum. Nah, ini kayaknya ada yang ikut tim debat ya. Tias ya. Nah, itu coba aja dicari bukunya Argumentasi Hukum. Jadi di buku itu praktis ya dan ringkas memberikan bagaimana cara kita melakukan argumentasi hukum, yaitu intinya sih menggunakan ya cara berpikir ya atau rasio silogisme ya. Silogisme itu kan cara berpikir hukum ya, artinya menggunakan ya rasio hukum yaitu dasar-dasar hukum positif ya, kemudian bagaimana menggunakan juga teori-teori ya di dalam sebuah legal opini ya. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita melakukan analisa ya terhadap sebuah peristiwa hukum ya berupa sumbangan pihak ketiga ya. Sumbangan pihak ketiga ini terjadi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ini pernah saya ceritain ya? Apa udah pernah ya? Udah ya? Udah belum? Dikit aja lah ya, saya singgung. Jadi gini teman-teman ya, kita kan udah baca asas legalitas ya, kita juga sudah baca teori-teori pemajakan. Nah, ini kita kasih satu contoh ya, bagaimana menerapkan teori-teori ya dan asas-asas yang tadi kita baca dalam perkara real ya, dalam perkara nyata. Ini ada kasus posisi. Jadi pada tahun 2000, udah lama sekali ya, udah 20 tahun yang lalu, ada skep gubernur ya, Gubernur Kalsel. Ini nomor 0170 tentang tata cara pengiriman batu bara dan pembayaran sumbangan pihak ketiga atas hasil pengiriman batu bara di Provinsi Kalimantan Selatan ya teman-teman. Nah, di sini ada hal yang sangat berkaitan ya dengan bahasan kita hukum pajak, karena di skep gubernur tersebut dinyatakan sebuah pemajakan ya, yaitu setiap pengiriman batu bara dikenakan sumbangan pihak ketiga. Nah, artinya apa? Artinya sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga ya, dalam hal ini pengusaha ya, kepada daerah secara ikhlas. Nah, itu kan pengertian sumbangan ya, kalau kita kemarin baca di modul ya, di modul ada nih nomor 1 ya, di bab 1, sumbangan itu kan pungutan yang tidak mengikat ya, atau bahasa lainnya ikhlas lah gitu ya, ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Tapi di sini di tahun 2000 ini kita lihat ya, ada seorang pengusaha yang belum membayar sumbangan pihak ketiga. Oh, ini masih salah ketik saya, sumbangan pihak ketiga ya, nanti modulnya saya benerin lagi. Ini modul saya update terus ya. Membayar sumbangan pihak ketiga ya. Dan intinya dia dianggap belum bayar. Nah, perbuatan tersebut diajukan ke pengadilan ya teman-teman. Ke pengadilan negeri atas dakwaan tindak pidana korupsi. Wah, ini yang luar biasa sekali. Memang penegakan hukum kadang-kadang gitu ya. Makanya kita sebagai orang hukum ya harus bisa menilai lah gitu ya, karena tidak semua penegakan hukum itu benar-benar berdasarkan hukum ya, kadang lebih banyak ya dasarnya politik ya, dasarnya hal-hal di luar hukum ya. Bayangkan ya, orang tidak bayar sumbangan dikenakan tindak pidana korupsi ya, tapi ini di tahun 2000 ya, mungkin pada saat itu memang
belum bagus penegakan hukumnya ya. Kalau sekarang saya rasa ya nggak beda gitu. Terserah teman-teman lah nanti menilainya ya. Jadi itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya pertama ya, ini ada sebuah pertanyaan. Jadi ketika kita melihat peristiwa hukum seperti itu akan timbul sebuah pertanyaan hukum tentunya ya. Pertanyaan hukumnya apa? Di sini ya. Apakah sumbangan pihak ketiga ya kepada daerah ya mengikat ya apakah sumbangan tersebut mengikat atau tidak ya, dan apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini dijelaskan oleh Profesor Hajon tentunya ya di bukunya. Intinya adalah dia untuk menjawab pertanyaan itu tentunya kita tidak langsung jawab begitu saja ya. Kita harus lihat dulu ya, inilah ciri khas dari argumentasi hukum tentunya ya, teman-teman harus ya, dan jangan sampai lupa gitu ya untuk melihat selalu yang namanya hukum positif ya. Lihat dulu ya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus ya. Tentunya dalam hal ini harus dilihat yang namanya peraturan tentang pajak daerah ya. Karena pada saat itu tahun 2000 ya, tentunya kita lihat peraturan sebelum tahun 2000 atau peraturan yang berlaku di tahun 2000 ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Ternyata sesudah ditelusuri di undang-undang tersebut tidak secara eksplisit diatur tentang adanya sumbangan pihak ketiga. Kemudian kita cari lagi ya pendapatan daerah yang lain yang sah ya. Nah, nanti kita lihat misalnya di Undang-Undang Retribusi dan Pajak Daerah. Tapi intinya di sini sudah ditelusuri oleh beliau, di situ tidak secara eksplisit ada pengertian sumbangan pihak ketiga, artinya untuk pendapatan daerah yang sah tidak bisa gitu ya menggunakan jenis ya penghasilan atau jenis sumber penerimaan tanpa disebutkan secara eksplisit di dalam sebuah undang-undang ya. Itulah yang konsep, itulah penjabaran dari prinsip atau tadi asas legalitas. Nah, pertanyaan berikutnya, terus sanksinya apa kalau dilanggar? Ya, tentunya karena tadi tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan ya, dalam undang-undang, dan juga tidak ada ketentuan di dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah gitu ya. Jadi yang dapat dipaksakan ya harus kita nyatakan dulu di dalam pendapat hukum kita sebuah pernyataan yang tegas. Yang dapat dipaksakan itu apa? Yang dapat dipaksakan itu adalah pajak dan retribusi ya, baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Nah, dengan kata lain sumbangan pihak ketiga masuk nggak ke pajak dan retribusi? Tidak masuk tentunya dia ya, karena tidak masuk atau tidak dikenal ya di dalam hukum positif ya, maka pelanggarannya ya tidak bisa dipidanakan ya, tidak bisa dipidanakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan SK gubernur? Itu kan ada produk hukum. SK gubernur ya, surat keputusan itu kan produk hukum juga ya. Nah, statusnya bagaimana? Nah, ya sesuai dengan teori hukum ya, asas hierarki ya, lex post teori. Lex superiori, ya kan? Derogat legi inferiori, ya. Ingat-ingat ya apa? Lex posteriori, derogat legi inferiori. Jadi peraturan yang lebih tinggi, ya, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Nah, kita lihat SK gubernur tersebut, dia bertentangan, ya, dengan undang-undang yang lebih tinggi, mulai dari peraturan daerah tadi ya, pajak daerah, undang-undang pemerintahan daerah, termasuk juga undang-undang tentang pokok pertambangan ya. Pada saat itu masih undang-undang nomor ya 11 tahun 67 ya. Kalau sekarang sudah berubah lagi ya. Saya lupa nomor berapa. Nah, intinya adalah ya secara in concreto ini maksudnya secara per kasus gitu ya, dapat dinyatakan bahwa ya berlaku asas lex superior tadi ya. Dan SK gubernur tersebut harus dikesampingkan. Jadi bukan dibatalkan ya, tapi dikesampingkan. Karena yang berhak untuk membatalkan suatu skep gubernur ya,
karena dia berupa besiking, tentunya harus melalui pengadilan tata usaha negara ya. Disitulah putusan pengadilan yang akan menyatakan. Tapi dalam hal ini karena ini berlaku asas hukum lex superiori ya, maka dia dikesampingkan, bukan dibatalkan. Jadi diingat ya, dibedakan. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Ini silakan teman-teman baca, ada banyak sekali ya pertanyaan hukum terkait dengan kasus itu dan sudah dijawab dengan sangat lugas dan tepat tentunya ya, karena beliau Prof. Hajon ya yang sangat mumpuni tentunya ya di bidang hukum ya, hukum administrasi negara. Ini teman-teman silakan baca ya. Saya kira itu ya teman-teman, bagaimana kita menerapkan secara in concreto ya. In concreto itu secara secara nyata lah gitu ya. Sebuah teori, sebuah asas di dalam kita menganalisa peristiwa real ya yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Contohnya tadi itu. Nah, kita kembali ke bab berapa tadi? Bab 3 ya. Ini ada yang nanya-nanya boleh ya, silakan ya, biasa ya. Mulyadi mana nih? Belum ada nih. Masih sibuk ini nih. Nyari tarikan. Biasanya Mulyadi nanya-nanya nih. Zulfikar mana nih? Zulfikar mana nih? Zulfikar ya. Oke, kita kembali hadir. Alhamdulillah. Semangat ya. Di kampus atau di mana nih? Susah dipencet unmute-nya tadi. Oh, susah dipencet. Di kosan, Pak. Oh, di kosan ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Udah mandi belum nih? Belum, Pak. Belum ya. Udah makan siang belum? Udah. Utama itu. Utama ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Kita sampai jam berapa kita? Sampai jam 2 ya, udah cepet banget ya. Udah mau jam 2 aja. Jadi kita sekarang masuk ke tadi asas ya, asas sudah. Terakhir ini teman-teman ya. Asas-asas dalam penyusunan undang-undang pajak. Nah, pertama teman-teman harus kalau dengar kata-kata asas, itu kan teman-teman sering sekali ya, asas hukum ya. Misalnya asas apa tadi ya, lex specialis ya, asas lex superior, asas lex posterior ya, banyak sekali ya asas apa misalnya di dalam yang sering kita asas equality before the law ya. Sebenarnya kedudukan asas tuh di dalam ilmu hukum seperti apa? Nah, ini teman-teman nanti baca aja di modul, udah saya kutip ya. Pertama menurut Mertokusumo. Nah, Mertokusumo ini kan ya begawannya hukum lah, begawannya ilmu hukum ya. Jadi pendapatnya selalu dijadikan rujukan ya. Jadi kalau kita lihat di sini asas hukum itu ya sebenarnya merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya apa sih asas hukum, ini kita pakai pendapatnya Prof. Mertokusumo ya. Pengendapan, maksudnya pengendapan tuh penjabaran lah gitu ya, intisari ya dari hukum positif yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya bicara asas hukum ya dia juga hukum positif ya. Jadi jangan kita posisikan asas hukum itu seperti sebuah filosofi gitu ya, teori saja, bukan. Dia tuh merupakan ya kristalisasi pengendapan dari hukum positif ya. Nah, dikatakan juga oleh ya T. Liang Gi ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas hukum itu adalah dalil umum ya yang dinyatakan dalam istilah umum ya. Jadi bagaimana suatu hal yang bersifat khusus ya detil-detil di dalam peraturan perundang-undangan itu dijabarkan oleh asas di dalam suatu dalil umum ya. Nah, itu ya. Jadi lebih jelas lagi dikatakan asas hukum itu kaidah hukum yang konkret sebenarnya. Kemudian juga asas hukum merupakan latar belakang, bahkan dikatakan juga merupakan latar belakang ya, background ya. Background latar belakang dari suatu peraturan yang bersifat konkret ya,
dan bersifat umum ya, atau dikatakan juga sebagai abstrak ya, abstraksi dari sebuah ketentuan peraturan hukum yang konkret ya. Jadi kalau teman-teman ditanya ya, pertama bagaimana fungsinya apa sih asas hukum? Fungsinya adalah ya, fungsi dari asas hukum itu ya di sini merupakan ya bersifat menjelaskan ya. Tetap dia memiliki sifat hukum ya, yaitu mengatur, tapi di sini ada lagi yang bersifat menjelaskan ya. Jadi tujuannya adalah memberikan penjelasan ya, memberikan ikhtisar ya. Kemudian juga di sini dikatakan bahwa asas hukum mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Jadi memang banyak kemungkinan-kemungkinan ya di dalam suatu asas hukum, yang berarti memungkinkan juga adanya penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi memang asas hukum itu terkadang bersimpangan dengan ya norma hukum positif ya. Bersimpangan dengan norma hukum positif ya. Itu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi ya. Contohnya apa? Asas hukum bertentangan dengan norma hukum positif. Tadi itu ya, misalnya ketika kita tadi melihat ada hukum positif, peristiwa pemajakan ya. Peristiwa pemajakan itu kan didasari dengan sumbangan pihak ketiga tadi ya. Adanya hukum positif juga ya dalam bentuk surat keputusan ya kan. Surat keputusan itu kan sebenarnya ya secara produk hukum, dia itu kan masuk ke dalam jenis hukum positif juga ya, karena dia berupa walaupun dia surat keputusan, tapi di situ ada mengandung norma-norma ya, norma-norma kewajiban ya, norma-norma penghukuman ya. Karena di situ juga biasanya disebutkan ya, siapa yang tidak membayar sumbangan maka ya dikenakan sanksi bla 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 ya, atau mengandung kewajiban pemaksaan ya, kewajiban pemaksaan norma ya. Walaupun dia bernama keputusan, yang lazimnya keputusan itu hanya bersifat suatu ketetapan ya, basicing terhadap satu individu ya, konkret individual final. Tapi pada prakteknya keputusan juga dapat mengandung norma-norma yang bersifat regeling ya. Nah, itu teman-teman. Nah, bertentangan dengan asas apa tadi? Asas post teori, lex post teori. Akhirnya apa? Nah, akhirnya keputusan ataupun hukum positif mengalah gitu ya, kalah oleh asas hukum. Jadi memang kalau kita lihat ya, asas hukum ini letaknya lebih tinggi gitu ya, karena dia yang nanti yang akan menilai, yang akan menentukan ya apakah suatu hukum positif ya, hukum positif itu bisa berbentuk undang-undang ya, bisa berbentuk keputusan tadi ya, keputusan gubernur ya, atau peraturan-peraturan lain. Nah, itu harus salah satu cara pengujiannya dengan asas-asas hukum ini ya. Nah, asas hukum dibagi dua ya teman-teman, yaitu asas hukum umum ya, artinya asas hukum ini dapat dipakai secara umum di bidang hukum apapun. Makanya hati-hati ini ya. Jadi jangan sembarangan juga kita pakai asas, harus dilihat itu asas hukum yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Karena ada juga asas yang bersifat khusus, misalnya asas pacta sunt servanda. Ini tidak bisa asas ini kita masukkan di dalam hukum pidana ya, karena hukum pidana tidak mengenal asas pacta sunt servanda, yaitu kesepakatan sebagai undang-undang ya, atau asas konsensualisme. Di dalam hukum pidana atau hukum publik mengenal yang namanya asas legalitas tentunya ya, asas legalitas, yaitu suatu penghukuman harus berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan pada kesepakatan atau asas pacta sunt servanda yang ada di dalam hukum perdata. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini jadi sebelum kita melangkah ke asas-asas hukum pajak, teman-teman harus tahu dulu di mana kedudukan asas ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan asas hukum memang dia bukan suatu kaidah hukum yang konkret ya, melainkan merupakan suatu latar belakang peraturan yang konkret. Jadi dia itu sebenarnya berupa latar belakang ya, berupa background history lah gitu ya, berupa alasan lah ya, berupa
logika berpikir ya di balik sebuah peraturan gitu ya. Nah, dan umumnya bersifat umum dan abstrak gitu ya teman-teman. Ini memang harus pelan-pelan teman-teman baca lagi di modul ya. Atau nanti diulang lagi kuliah ini ya sambil kalau ada waktu biar lebih memahami ya. Oke ya. Nah, apa sih asas-asas di dalam hukum pajak? Ini banyak sekali ya. Teman-teman nanti bisa baca. Ini asas-asas yang sangat luhur sekali yang artinya fungsinya ya di dalam mengontrol ya, di dalam mengawasi ya sebagai basis teori ya sebagai asas tentunya tadi asas itu merupakan suatu apa tadi kaidah hukum ya yang bersifat abstrak ya dan bersifat umum. Demikian juga asas-asas yang kita lihat di dalam modul ini ya. Pertama asas pemungutan pajak ya harus ya dijamin kelancarannya ya negara ya di sini misalnya asas nomor 1 ya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus dijamin kelancarannya, jangan sampai undang-undang perpajakan ya atau undang-undang lainnya gitu ya yang terkait dengan pajak yang mungkin namanya bukan undang-undang pajak gitu ya tapi dia mempengaruhi sebuah proses pemungutan pajak sehingga menjadi terhambat. Nah, ini tidak boleh ya karena asasnya pemungutan pajak itu harus dijamin kelancarannya. Kenapa harus dijamin kelancarannya? Karena tadi itu ya kebutuhan negara akan pajak itu sangat tinggi sekali, ya kan? Fungsi pajak juga sangat penting sekali. Tentunya menjadi logis apabila pemungutannya pun harus dijamin oleh undang-undang ya. Jangan sampai tidak dijamin ya. Para fiskus ya, pemungut pajak ya dari negara harus dijamin memang ya, dijamin ya imunitasnya misalnya ya. Tidak boleh dia perkarakan ya selama dia melaksanakan tugasnya dengan itikat baik ya. Tidak boleh ya ataupun ya penegak hukum yang lain ya harus menyadari itu ya. Karena fungsi pemajakan ini kan sangat vital sekali ya dalam rangka memenuhi ya fungsi budgeter itu ya teman-teman ya. Yang kedua jaminan hukum bagi para wajib pajak. Nah, di samping itu ya di samping undang-undang perpajakan itu berfungsi untuk ya menjamin kelancaran pemungutan pajak ya juga sebagai jaminan kepada wajib pajak agar diperlakukan secara baik ya, diperlakukan secara umum, tidak boleh didiskriminasi ya. Nah, ini misalnya ya, kemarin saya kasih contoh ya bagaimana ya ada seorang pengusaha ya yang tahu-tahu ditagih dengan tagihan yang sangat besar ya, denda yang sangat besar, kemudian diancam ya mau dipidanakan, itu tidak boleh ya. Tidak boleh pemajakan itu dengan cara mengancam ya. Jadi ya harusnya dijelaskan ya kepada pengusaha itu dasar pengenaan pajaknya seperti apa, diajak dia pembahasan ya, ditanyakan pendapatnya setuju atau tidak setuju. Kalau dia setuju ya silahkan bayar, kalau dia tidak setuju boleh ajukan keberatan ya, masih tidak setuju lagi ajukan banding ya. Tidak perlu ancam-mengancam. Kalau memang dia ada unsur pidananya ya dipidanakan saja, tidak perlu dengan ancam-ancam ya. Dipidanakan saja. Tapi memang di dalam hukum pajak ini ya yang perlu teman-teman tahu ada yang namanya prinsip ultimum remedium ya, yaitu memang pemidanaan itu ya dapat dikesampingkan karena diganti dengan istilahnya denda damai gitu, bukan denda damai ya. Di dalam hukum pajak itu namanya asas oportunitas ya, asas oportunitas ya. Di mana negara atas nama penerimaan negara dapat mengesampingkan ya tindak pidana yang sudah naik ke penyidikan untuk tidak dilanjutkan sampai ke penuntutan. Itu teman-teman lihat di pasal berapa saya lupa ya, 42 kalau tidak 42 atau 43 ya, Undang-Undang KUP ya. Dan di samping itu juga ada yang namanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Ini atas inisiatif ya dari ya wajib pajak yang memang dia menyadari kesalahannya, daripada dia ya dihukum secara pidana berdasarkan undang-undang pajak, dia bisa ya membayar yang namanya ya denda ya
sebesar kalau tidak salah 200% ya, 200, ada yang 150, ada yang 200% ya. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja ini diperkecil lagi ya, diperkecil lagi. Memang semakin memperkuat asas ultimum remedium ini ya. Itu yang perlu teman-teman pahami di dalam kita mempelajari hukum pajak. Berikutnya jaminan hukum agar terjaga kerahasiaan wajib pajak. Nah ini juga sudah ada ya. Sudah ada di Undang-Undang KUP, misalnya di pasal 36 kalau nggak salah ya. Pasal 36, teman-teman nanti undang-undangnya harus punya ya. Undang-undang perpajakan. Download aja lah ya, Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN ya. Nah kalau untuk kerahasiaan itu ada di Undang-Undang KUP ya. Kalau tidak salah itu pasal 36 ya. Pasal 36. Ntar saya buka dulu ya. Pasal 36 ya ini ya. Pasal 36. Sebentar. Pasal 36A ya. Pasal 36A ya. Pegawai pajak ya. Yang dalam melakukan tugasnya bertindak secara di luar kewenangannya ya, dapat diadukan ke unit internal ya, itu pasal 36 ya. Kemudian juga pasal 40 juga ada ya, pasal 40. Bentar ya. Lupa nanti aja. 41 ya. Pasal 41, orang yang memberikan keterangan 41 ya, pejabat yang karena kealpaannya ya, karena kealpaannya ya tidak sengaja atau karena tidak sengaja ya dipidana dengan pidana denda ya dan kurungan ya, dan kurungan 1 tahun ya, denda 25 juta, yaitu ya melalaikan kewajiban merahasiakan. Jadi merahasiakan data-data wajib pajak ya, informasi wajib pajak itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh petugas pajak ya. Dan dia bisa terkena sanksi pidana di pasal 41. Kalau itu lalai, denda 25 juta dan kurungan 1 tahun. Kalau itu sengaja, denda 50 juta ya, dan kurungan penjara 2 tahun ya. Tapi ini ya merupakan delik aduan karena di ayat 3 aja dikatakan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dilanggar kerahasiaan. Jadi harus orang yang dilanggar kerahasiaannya yang merasa dirugikan atas terbongkarnya rahasia wajib pajak, maka dia mengadukan kepada wajib pajak. Makanya kalau kita lihat di putusan pengadilan pajak sekalipun itu nama wajib pajaknya disilang-silang ya, XXXX gitu ya. Padahal itu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dibuka untuk umum sidangnya. Harusnya tidak perlu ya, karena sudah berani masuk ke peradilan pajak yang bersifat umum ya kan, dan dibuka untuk umum, dinyatakan oleh hakim pada saat sidang pertama ya, harusnya ya tidak ada rahasia lagi ya. Nama wajib pajak itu ya harusnya dibuka ya, walaupun dia menang ataupun kalah dalam persidangan itu. Tapi ternyata mungkin untuk asas kehati-hatian ya, dalam rangka menjaga nama baik perusahaan, kalau kita lihat di putusan pengadilan pajak yang diupload ke sekretariat pengadilan pajak itu kan nama wajib pajaknya dihapus ya, diganti dengan XXX gitu ya. Bukan XXX yang itu ya, yang video bukan. Maksudnya yang nama wajib pajaknya dihapus gitu ya. Tapi kalau di Mahkamah Agung saya lihat enggak ya. Kalau yang diupload di Mahkamah Agung, di situsnya Mahkamah Agung, direktori putusan itu nama perusahaannya muncul ya, muncul. Tapi kalau pengadilan pajak saya lihat lebih strict atau lebih hati-hati atau gimana pertimbangannya sehingga tidak dimunculkan nama perusahaannya. Kalau di Mahkamah Agung saya lihat, ya coba aja teman-teman masuk ke direktori putusan Mahkamah Agung, lihat situ perkara pajak ya. Di situ nama perusahaannya ditampilkan ya.
Itu ya teman-teman ya. Silakan nih. Yang nanya-nanya nih biar seru. Apa aja lah ya. Tapi tentang pajak ya. Ada berapa orang nih? 11 orang ya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi kita lanjut kembali ke asas berikutnya, yaitu tidak boleh mengganggu perekonomian. Jangan sampai pajak ini mengganggu perekonomian. Ya itulah makanya seringkali kita lihat sebelum mengimplementasikan suatu pemajakan ya atau cara pemajakan, pemerintah itu ya melakukan dulu yang namanya uji publik lah gitu ya. Kalau sekarang sih orang mengistilahkannya test the water gitu. Padahal sih bukan tes. Ya kalau secara positif kita katakan uji publik lah gitu ya. Jangan sampai masyarakat menjadi heboh ya, menjadi reluctant ya, resisten karena terganggu perekonomiannya ya. Itu kan sebenarnya ya tergantung nanti dari kasusnya ya. Tergantung dari kasusnya. Tapi kira-kira undang-undang asasnya mengatakan tidak boleh pemajakan itu mengganggu perekonomian ya, karena prinsip pajak itu kan untuk penerimaan negara. Penerimaan negara itu bersumber dari ekonomi ya, dari penghasilan. Bagaimana dapat penghasilan, bagaimana dapat pajak kalau ekonominya terganggu ya. Ada juga yang mengatakan pajak itu seperti apa? Memajaki itu seperti mengambil bulu angsa ya. Seperti mengambil bulu angsa. Jangan sampai angsanya mati gitu ya, karena terlalu banyak mencabuti bulunya ya. Karena bulunya dicabutin terus, angsanya kedinginan, mati ya, nggak dapat lagi kita bulu angsanya ya. Nah, itulah makanya dituliskan asas terakhir dari hukum pajak, tidak boleh mengganggu perekonomian. Nah, ini harus diantisipasi oleh para pengambil kebijakan ya, para politisi ya yang menyusun peraturan perundang-undangan ya di bidang perpajakan. Jangan sampai tarifnya ya, caranya ya dilakukan dengan cara yang mengganggu perekonomian, terutama masyarakat kecil dan menengah. Makanya masyarakat kecil menengah ini ya diberikan ya pembebasan ya. Misalnya dari segi PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Itu kan yang dipajaki hanya yang penghasilannya di atas 54 juta setahun ya, kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah ya kali 2 ya, suami istri jadi gabung. Kalau dia punya anak nanti nambah lagi ya, 4,5 juta ya. Penghasilan tidak kena pajak sampai 3 orang anak. Begitu juga untuk pengusaha ya. Apabila omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun ya, maka dia cukup membayar 0,5% ya dari bruto yang disebut dengan pajak final ya. Pajak final UMKM ya. Sekarang 0,5% ya. Bahkan selama masa pandemi ini ditanggung pemerintah ya. Pajaknya ditanggung pemerintah. Jadi tetap dia buat laporan ya, tapi nanti laporannya pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya pemungutan pajak harus efisien. Nah, ini tentunya juga jangan sampai ya hasil pemajakannya lebih besar dari biaya pemajakannya ya. Itulah makanya kalau kita lihat belum tergarapnya sektor-sektor informal ya oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, sebenarnya kita lihat dari ini ya, asas ini ya, pemungutan pajak harus efisien ya, karena memang potensinya juga kecil ya, tentunya lebih efisien, lebih bagus ya kalau fokus kepada potensi pajak yang lebih besar. Saya kira itu ya teman-teman. Kemudian harus sederhana ya. Jangan sampai rumit ya, tapi ini mungkin masih belum ya. Masih jauh karena memang kita masih merasakan sulit untuk comply ya. Nanti teman-teman lihat di bab berikutnya ya. Kita lihat mengapa ya kepatuhan pajak itu menjadi rendah ya. Salah satunya ternyata untuk bisa patuh itu memerlukan biaya ya. Di sini teman-teman lihat di bab 4 ya. Jadi kalau kita lihat kepatuhan ini merupakan hal yang diinginkan gitu ya, yang dituju oleh hukum pajak
Tapi yang harus diperhatikan untuk mencapai wajib pajak patuh ya atau tax compliant. Patuh itu maksudnya apa sih? Patuh itu maksudnya dia sudah memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara formal, artinya secara administratif maupun secara material. Secara material itu secara apa? Secara substantif ya, hakikat ya. Nah, untuk mencapai kepatuhan ya teman-teman, ternyata memerlukan biaya ya. Biayanya itu apa ya? Biaya kepatuhan itu macam-macam ternyata yang kita rasakan, misalnya fee untuk menyewa konsultan ya, akuntan ya. Karena ya apalagi yang sudah masuk ke ranah bisnis gitu ya. Ini diperlukan jasa konsultan, jasa akuntan, dan itu memerlukan biaya. Termasuk membiayai menggaji pegawai yang paham tentang pajak ya, tentang akuntansi. Tentunya itu biaya juga ya. Biaya logistik ya, biaya fotokopi, psikis ya. Termasuk biaya pendidikan ya. Nah, untuk kuliah perpajakan yang mahal juga ya. Ambil brevet AB ya. Kemarin saya baru ngambil ya, brevet AB aja udah 5 juta ya. Brevet C ya segitu juga ya. Mahal ya. Ya, tapi memang itu yang kondisi yang kita rasakan. Ya, idealnya adalah semakin rendah biaya kepatuhan, maka harusnya ya kewajiban perpajakan semakin mudah dan kepatuhan lebih mudah tercapai. Inilah yang akan menghambat ya kepatuhan. Nah, kemudian kita lihat salah satu hambatan dari pemungutan pajak juga adanya perlawanan ya teman-teman. Jadi perlawanan terhadap pajak ini sebenarnya wajar gitu ya, karena memang pajak ini kan ada adagium ya yang mengatakan dua hal yang paling ditakuti di dunia ini ya, yaitu apa? Kematian dan pajak gitu ya. Kematian dan pajak. Jadi orang takut sama kematian, dan satu lagi takut sama pajak ya, bukan takut sebenarnya, benci gitu. Sehingga wajar sekali ada perlawanan-perlawanan, dan sini kita lihat di modul sudah dibagi jenis-jenis perlawanan ya berdasarkan penelitian para pakar tentunya. Yang pertama adalah perlawanan yang bersifat pasif ya, perlawanan yang bersifat pasif. Artinya di sini tidak timbul dari inisiatif wajib pajak ya, tapi berdasarkan keadaan yang bersifat eksternal ya, keadaan-keadaan yang bersifat eksternal. Misalnya kondisi moral, struktur ekonomi, intelektual ya itu. Contohnya apa? Contohnya ya misalnya kondisi sekarang lah ya, adanya COVID ini kan, itu menghambat ya, orang mau bayar pajak kan tentunya berat gitu ya. Berat dari segi, ya pertama dari segi sumbernya juga tidak ada ya. Kemudian juga dari segi logistik ya, segala macam ya, sulit, akhirnya menjadikan hambatan di dalam pemungutan pajak ya. Nah yang berbahaya ini ya, perlawanan aktif ya. Perlawanan aktif pun kita lihat ada gradasinya, maksudnya ada tingkatannya. Yang pertama yang disebut dengan tax avoidance ya. Nah, tax avoidance ini memang macam-macam definisinya ya. Tapi dapat salah satu definisi yang bisa saya sampaikan di dalam modul ini, teman-teman bisa lihat. Artinya penghindaran pajak ya. Artinya adalah penghindaran pajak. Nanti ada yang namanya tax evasion ya. Tax evasion itu pengelakan pajak kalau di bahasa Indonesia kan. Nah ini gradasinya beda, maksudnya kalau yang tax avoidance itu lebih ringan lah gitu ya. Kenapa dia dikatakan lebih ringan? Karena dia tidak jelas apakah melanggar undang-undang atau tidak ya. Nah, karena dia biasanya dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang dengan tafsiran yang berbeda, yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang ya. Tapi ini masih dalam bingkai peraturan perundang-undangan ya teman-teman ya. Makanya dia dikatakan sebagai gray area lah gitu ya, gray area. Jadi menggunakan celah-celah hukum ya, gray area tadi yang tidak jelas hukumnya ya, atau loophole ya istilahnya, loophole ya. Loophole, celah. Nah, sekarang dari definisi penghindaran pajak atau tax avoidance ini juga ada ya klasifikasinya, cara mekanismenya. Dari yang mulai paling ya ringan sampai nanti ya dengan cara yang paling yang paling advance lah gitu ya. Yang pertama yang ringan dulu ya, atau tahap pemula lah ini. Ini yang belum mahir lah gitu ya, masih pemula ya.
Karena dia ingin menghindari pajak, tapi caranya hanya dengan cara menahan diri ya. Jadi dia menahan diri ini ya. Karena dia tidak mau bayar cukai misalnya ya, maka dia menahan diri tidak mau merokok. Nah, ini malah bagus sebenarnya ya. Jadi ini sudah sesuai ya dengan tujuan dari cukai itu untuk membatasi konsumsi ya. Jadi kalau orang tidak merokok gara-gara takut bayar cukai ya, nah ini sudah pas sebenarnya ya. Nah, atau dia menghindari memakai barang-barang mewah ya. Atau kalau perusahaan ya dia membatasi dirinya ya, membatasi penghasilan ada nggak? Bisa aja ya. Kalau perusahaan biasanya dia memindahkan lokasi ya. Dia melakukan pemindahan lokasi ke lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah, ini yang kemudian masuk ke dalam gray area tadi ya. Karena biasanya tidak hanya murni pemindahan lokasi secara jujur gitu ya, tapi biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan manipulasi ya, manipulasi. Nah, kalau sudah masuk ke manipulasi ya, misalnya suatu transaksi yang ada menjadi diada-adakan ya, pembukuan mulai dari pembukuannya direkayasa gitu ya, dokumen-dokumennya ya, tentunya ini nanti sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana ya. Kalau di perpajakan Undang-Undang KUP ya kita lihat pasal 38 misalnya ya, memberitahukan surat pemberitahuan SPT yang isinya tidak benar ya, tidak lengkap ya, bisa masuk ke pasal 38 kalau dilakukan secara tidak sengaja. Kalau dilakukan secara tidak sengaja masuk ke pasal 39 ya, misalnya menyampaikan SPT yang tidak benar ya, memperlihatkan pembukuan pencatatan dokumen yang palsu ya, masuk ke pasal 39 ayat 1 huruf F ya, atau tidak meminjamkan pembukuan macam-macam ya, tidak menyetorkan pajak ya, ini bisa lihat di pasal-pasal pidana ya, itu tergantung nanti dari kasusnya. Ya, saya tidak bisa mengeneralisir ya, orang yang melakukan pindah lokasi ya, atau memindahkan penghasilan ya, istilahnya transfer pricing ya, atau profit shifting, ini pidana enggak Pak? Ya dilihat dulu kasusnya seperti apa, bagaimana dia cara melakukannya ya, bukti-buktinya seperti apa ya, jadi tergantung ya. Jadi bisa ke tax avoidance, bisa ke tax evasion. Tapi yang intinya sih di sini kalau yang masih masuk ke tax avoidance dia hanya memanfaatkan celah undang-undang ya. Memang undang-undangnya tidak mengatur secara detail ya, mengatur secara detail, tidak mengatur secara jelas, secara tegas, ya dia manfaatkan ya. Jadi ini salah yang buat undang-undang juga ya, makanya harus bikin undang-undang ya harus jelas ya, harus detail. Nah, ini ada chatting nih. Maaf Pak baru hadir. Chattingnya maaf Pak baru hadir. Kirain mau nanya, siap. Gimana Pak Mulyadi, lancar ya? Rame nih kayaknya nih. Semangat ya. Ini jam berapa nih? Kalau ngomong nggak berhenti-berhenti. Udah jam 2 ya guys. Kita sampai jam berapa sih? Pak. Siap. Siapa nih? Pak, saya mau nanya sedikit Pak. Oh boleh, banyak juga boleh. Iya, tadi kan Bapak sempat bilang kalau pengusaha yang ditagih pajak terus dia nggak terima ya Pak sama tagihannya itu Pak. Itu kita bisa ngajuinnya ke mana ya Pak? Ke pengadilan. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak. Nanti di modul berikutnya sih ya. Tapi kalau teman-teman nanti sih saya kasih ininya juga deh. Saya kasih slide-nya. Kemarin kan slide baru 3 apa baru ya. Nanti saya kasih deh 14 langsung deh. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ke KUP, bisa juga nanti lihat di slide-slide yang nomor yang terakhir tentang upaya hukum. Jadi memang ini kalau upaya hukum pajak ini ya teman-teman harus, ini saya kasih bocoran aja, harus benar-benar teman-teman kuasain, dan ini fungsi dari hukum pajak ini, kuliah hukum pajak, saya ingin teman-teman bisa memberikan guidance ya, bagaimana cara melakukan upaya hukum. Jadi istilahnya upaya hukum ya, yaitu upaya untuk mencari keadilan. Tadi kalau di bidang hukum pajak itu ada yang namanya keberatan ya. Ini dicatat aja, ini sih belum masuk. Tapi yang dicatat aja yang namanya keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Itu dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan sejak adanya surat ketetapan. Dan ketika melakukan upaya hukum keberatan ya hanya membayar yang disetujui. Kalau dia tidak setuju dia tidak perlu membayar. Nah, tapi nanti ada konsekuensi ya di dalam proses keberatan. Apabila keberatannya ditolak, dia harus membayar yang namanya ya sanksi administrasi berupa kenaikan 50%. Nah, dia masih tidak
puas juga dengan keputusan keberatan, dia bisa melakukan banding ke pengadilan pajak ya. Sama dia tidak perlu bayar, tapi nanti kalau putusan banding itu menolak ya, dia membayar lagi denda kenaikan lebih banyak lagi sebesar ya 100% itu ya. Tadi siapa tadi yang nanya? Saya Pak Tias, Pak. Oh, Tias ya. Oke, gitu ya Tias ya. Jadi memang tidak ketun. Nah, tapi ini memang ya secara praktek ya, lagi-lagi praktek hukum di negara ini terkadang sangat tidak tidak ideal ya. Artinya hakim-hakim pun tidak taat asas gitu ya, tidak taat asas. Pada prakteknya banyak juga perkara pajak yang masuk ke pengadilan tata usaha negara karena memang ada irisan ya, ada irisan. Mengapa saya katakan ada irisan? Seperti misalnya kalau kita bahas di bab 1 ya, di kemarin kita bahas di bab 1 tentang hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya ya, di bab berapa tuh ya? Di bab 2 ya. Di bab 2 teman lihat di sini ya, kedudukan hukum pajak ya. Ternyata kan ada 2 pendapat ya. Baik itu pendapatnya PJ Adriani ini ya. PJ Adriani meletakkan hukum pajak di luar hukum administrasi negara ya, atau hukum tata usaha negara. Tapi kan pendapatnya Prof. Sumitro beda ya, memasukkan hukum pajak di dalam hukum administrasi negara. Dan ini juga berkembang juga gitu ya di dalam praktek peradilan pajak. Artinya ya hakim-hakim pun merasa, oh putusan pajak itu kan putusan tata usaha negara juga. Nah maka dia menyidangkan ya, memeriksa, bahkan memutus ya sengketa pajak di pengadilan tata usaha negara. Teman-teman bisa lihat lah ya. Nanti saya kasih contoh juga, ada putusan misalnya dari pengadilan tata usaha negara Gresik kalau nggak salah Surabaya ya, atas surat ketetapan pajak dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak Gresik, itu menyatakan pengadilan Tun ya mengadili dan ya membatalkan surat ketetapan pajak. Nah ini ada contoh-contoh seperti itu ya. Nanti saya masukin lah di sini lah ya. Nanti saya share contoh kasusnya. Teman-teman bisa googling juga lah itu ya. Ya artinya memang secara normatif seharusnya berdasarkan asas lex specialis ya. Undang-undang pajak ini bersifat lex specialis daripada undang-undang tata usaha negara. Hukum tata usaha negara harusnya memang masuk ke ranah ya peradilan pajak ya. Tapi secara praktek tadi ya memang hakim itu memiliki independensi ya, kadang-kadang dia memutuskan ya yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya Tias ya. Jadi secara singkat dapat saya katakan harusnya dia menempuh upaya hukum keberatan ataupun banding ya, dengan konsekuensi-konsekuensi yang tadi itu ya. Ada lagi konsekuensi berupa denda kenaikan ya kalau dia kalah di dalam proses upaya hukum. Jelas ya, Tias ya? Jelas Pak. Iya Pak, maaf Pak. Siap. Udah ya. Udah jam 2 ya. Saya kira itu ya untuk kepatuhan ini teman-teman lihat nanti bedakan antara tax avoidance dengan tax evasion ya. Intinya sih ya dari modul teman-teman bisa baca kalau tax avoidance itu ya tentunya lebih ringan ya. Lebih ringan perbuatannya maupun nanti hukumannya gitu ya. Kalau tax evasion tentunya lebih berat. Kenapa dia lebih berat? Karena dia di sini sudah melakukan inisiatif, artinya di sini ada unsur kesengajaan, kemudian ditujukan langsung terhadap fiskus ya, dalam rangka menghindari pajak, mengurangi kewajiban pajak ya. Cara-caranya di sini kita lihat tax evasion ya. Misalnya dengan di sini ada definisi yang disampaikan oleh Safri ya, tahun 2003. Safri mengatakan kalau tax avoidance itu hanya memanfaatkan kelemahan peraturan ya. Nah, dan bahkan dikatakan sebenarnya sah-sah saja ya, karena yang salah ya peraturannya, kenapa lemah gitu ya, kenapa tidak jelas. Nah, kalau tax evasion di sini teman-teman lihat definisi yang disampaikan oleh siapa sih ini? Herber ya, Bernard Herber ya. Jadi kalau menurut Bernard Herber dia membagi 3 ya, ada tax evasion, ada tax avoidance, satu lagi tax delinquency ya. Nah, itu teman-teman harus bisa nanti. Nah, ini ya pertanyaan dari Mulyadi ini ya. Apakah tax avoidance merupakan pelanggaran dalam perpajakan ya?
Nah, itu tadi kalau kita lihat ya tax avoidance itu ya apakah dia pelanggaran atau bukan? Ini memang ada dua pendapat ya, karena kalau dia itu ya dilakukan ya tanpa adanya ya perbuatan-perbuatan yang bertentangan gitu ya, artinya tidak ada unsur-unsur pemalsuan ya, tidak ada dokumen-dokumen yang direkayasa, sebenarnya dia bukan pelanggaran. Jadi tax avoidance sendiri ya lebih kepada memanfaatkan kekosongan ya atau ketidakjelasan undang-undang. Jadi sebenarnya dia bukan pelanggaran. Jadi dikatakan juga ya tax avoidance itu penghindaran pajak secara yuridis. Jadi masih dalam ranah hukum gitu ya. Jadi sebenarnya bukan pelanggaran ya. Tapi dia dikatakan pelanggaran dalam pengertian melanggar hukum yang lebih luas. Mengapa saya katakan melanggar hukum yang lebih luas? Karena hukum itu kan tidak hanya peraturan perundang-undangan ya. Kalau kita kemarin lihat di sumber hukum, ada yang namanya sumber hukum tidak tertulis ya. Ada yang namanya sumber hukum ya berupa kebiasaan. Ada yang namanya sumber hukum berupa doktrin ya. Ada yang namanya sumber hukum berupa filosofi ya kan. Nah, kalau kita lihat seperti itu sebenarnya melanggar gitu ya. Misalnya apa? Contohnya kita kasih contoh kasus yang sangat ekstrim, bukan ekstrim ya, yang sangat terkenal lah. Kasus tax avoidance-nya Apple ya, iPhone itu ya, iPhone, iPad. Itu kan dia dengan omset ya yang mungkin ratusan triliun rupiah ya atau miliaran dolar, itu kan bayar pajaknya ya, coba teman-teman silakan googling aja, itu cuma 0,6% gitu ya dari labanya gitu ya. Nah, itu kan kecil sekali gitu ya dibandingkan misalnya dengan UMKM aja yang masih 1% gitu ya. Mungkin harusnya kan dia tuh secara undang-undang tidak tercapture gitu ya. Negara manapun tidak bisa ya mengenakan pajak, bahkan penalti ya, mengenakan denda atau mengenakan pidana ya, karena memang dia menggunakan tax treaty ya, dia menggunakan tax haven ya, dia juga menggunakan macam-macam ya, yang itu masih dalam koridor hukum. Tapi secara moral secara prinsip ya bahwa pajak itu digunakan untuk kemakmuran ya kan. Kemudian tadi prinsip-prinsip teori-teori gaya pikul ya, teori asuransi, dia kan sudah menikmati berbagai layanan fasilitas dari negara, kok tidak ada sumbangsihnya, cuma 0,6% gitu, mana gitu ya. Nah, itu kan akhirnya definisinya kan menjadi pelanggaran secara lebih kepada hukum secara luas gitu ya, Mulyadi ya. Nah, emang ini harus dipahami nih pelan-pelan. Makanya untuk memajaki perusahaan-perusahaan besar seperti itu tidak bisa lagi pakai cara hukum. Akhirnya pakai cara politik gitu ya, dipanggil perusahaannya ya, diceramahin gitu ya, digugah kesadarannya agar dia bisa membayar pajak ya dengan secara volunteer ya, secara ikhlas gitu ya. Teman-teman, ini memang kompleks di permasalahan ini. Baik, saya kira itu ya. Jadi kita sampai sini aja. Emang kebetulan RPS kita baru sampai sini ya. Tadinya sih saya mau ke pajak internasional, ternyata belum nyampe juga ya. Pajak internasional sebenarnya masih pertemuan ke-6. Saya semangat banget kalau bahas pajak internasional karena seru. Jadi kita sampai sini aja ya teman-teman ya. Sampai cuma nanti dibaca aja tentang kecurangan ya. Kecurangan, rumus-rumus kecurangan ini sih bukan kajian hukum, ini hanya kajian kalau saya katakan ini kajian sosiologis lah ya. Artinya bagaimana kalau kita mendrafting ya, mengambil kebijakan di bidang perpajakan itu tolong diperhatikan rumus-rumus ini. Misalnya kecurangan itu akan timbul ya apabila variabel-variabel ini ya ada gitu ya. Misalnya kalau kita bikin pemajakan itu terlalu tinggi, maka di sini akan menimbulkan kecenderungan orang melakukan penghindaran pajak ya. Atau di sini juga sanksinya terlalu tinggi atau sanksinya terlalu rendah ya. Nah, ini teman-teman nanti baca aja ya. Saya kira itu bisa kita pahami bersama ya. Saya kira udah karena waktunya sudah habis ya. Kalau saya dibiarkan terus ini nggak berhenti nih ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya mau live dulu, saya lihat dulu yang hadir ini luar biasa ini, udah banyak sekali, sabar
ya mendengarkan. Terima kasih. Saya mau print screen dulu ya. Nah, buat kenang-kenangan saya nih. Nah, oke, saya lempar. Saya kasih ke Mulyadi apa kasih ke ini aja Mbak Melva ya. Ininya Mbak Melva ya, adminnya ya. Nah, untuk kuis lewat Edlink kemarin banyak yang komplain ya. Katanya nggak bisa Edlink, ya sudahlah ya. Jadi nanti kuis-kuis saya bikin lagi deh. Pakai Google Form ya atau pakai apa ya. Karena ada permasalahan di Edlink. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Nanti modulnya saya slide-nya saya kasihkan ke Mulyadi ya. Semoga teman-teman bisa pelajari terus ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Tetap 3M ya. 3M apa tuh? Kalau di pajak tuh mendaftar ya, membayar dan melapor ya. Kalau ini pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak. Ya, Makasih sama-sama. Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya kirim lah ya. Yang lain Iya, bisa Pak. nonton Siap, lagi Pak. ya. Siap. Yuk. Terima kasih. Saya live dulu ya. Saya live aja ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya.